Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sahabat semuanya. Selamat ketemu kembali kita di vlog terbaru saya dalam edisi jalan-jalan di Semarang. Saat ini kita masih berada di Wonosobo. Saya berada dalam bus yang akan membawa saya ke Semarang. Hari ini saya naik bus untuk ke Semarang pada pukul 10 pagi. Ya, ini masih di Taman Jaksa Wonosobo dan nanti diperkirakan dalam 4 jam ke depan kita akan sampai di kota Semarang. Untuk kali ini saya memilih untuk naik bus karena ingin melihat perjalanan menuju Wonosobo, dari Wonosobo menuju ke Semarang. Bagaimana rasanya kalau naik bus kecil, ya, tidak naik bus besar. Nah, untuk kali ini kita dapat di kursi bagian belakang, ya, bagian belakang, dan posisinya ini nggak enak karena di depan ini kursinya ke belakang sekali, mundurnya gitu ya. Jadi saya kesempitan di belakang ini. Oke, kita simak saja perjalanan ini sampai nanti tiba di tempat peristirahatan. Oke. Tibalah kita di tempat perhentian perjalanan, ya. Saat ini kita berada di rumah makan. Setelah 1 jam perjalanan tadi kita tempuh dari Wonosobo, sekarang kita akan makan dulu, ya, makan pagi menjelang siang karena saat ini hampir jam 11 siang. Dan kita akan makan di Temanggung, ya, di rumah makan Temanggung. Ini keadaan bus Aragon, ya, bus Aragon yang berada di Semarang, dan inilah bus yang akan membawa kita nanti ke kota Semarang. Ya, saat ini kita berada di rumah makan Niki Paponan, ya, rumah makan Niki Paponan yang ada di Temanggung. Baik, saat ini sudah sore, kita sudah tiba di Semarang. Tadi setelah tiba di Semarang pukul 2.30
2.30 atau setengah 3, karena kita juga mengantar penumpang-penumpang juga tadi. Ya, kemudian saya sempat istirahat dulu sebentar di penginapan. Dan ini sore pukul 4 saya berjanji dengan salah satu teman yang ada di Semarang ya untuk ngopi bareng, dan sampai malam kita melakukan perjalanan di Kota Tua. Ya, di Kota Tua, kemudian kita berfoto-foto di sini. Ternyata tadi hujan selama kita ngopi di atas di dalam di kafe KOV ini. Nah, ini KOV Cafe di sini tadi. Pas keluar itu udah hujan, udah basah semua jalan-jalanan. Ternyata lebat juga hujannya. Kita jalan malam dulu, jalan santai, menikmati suasana yang ada di Kota Tua pada malam hari. Baik sahabat, selamat pagi. Saat ini sudah pukul 9 pagi ya, dari Kota Semarang. Tadi saya berkendaraan motor menuju ke Ungaran karena dari Semarang saya punya ide untuk melihat ke daerah lain, yaitu Ungaran, karena kayaknya ya Ungaran lebih menarik untuk saya eksplor dulu. Saat ini saya berada di Masjid Agung Al-Mabrur Ungaran, Kabupaten Semarang ya. Di sini kita istirahat sebentar tadi setelah melakukan perjalanan lebih kurang 1 jam dari Kota Semarang ya, dan kita istirahat sejenak untuk merasakan suasana berada di Ungaran, karena saya pernah baca bukunya N. Hadini tentang Ungaran. Itu Ungaran begitu nyaman, begitu adem, begitu tentram rasanya untuk tinggal di sini. Dan ketika saya sampai di sini, ternyata Ungaran yang dulu ditulis oleh N. Hadini tahun 90-an ya sudah jauh berbeda. Ungaran sudah tidak lagi adem
nyaman, tapi kelihatannya sudah panas. Walaupun dia di dekat gunung, di bawah kaki Gunung Unggaran gitu ya. Tapi Unggaran sudah terasa panas. Ya mungkin karena ya samalah dengan Bandung, dengan Wonosobo, dengan kota-kota dingin lainnya yang dahulunya itu terkenal kota dingin, Bogor gitu ya. Tapi sekarang karena ada perubahan cuaca, adanya polusi, kemudian adanya efek rumah kaca, mungkin ya namanya em, kota yang dulunya sejuk itu sudah agak sedikit panas. Setelah dari masjid kita menuju ke tempat pariwisata, ya ini hutan. Ya saya ke atas sedikit ya dari kota menuju tempat di mana kita bisa ngadem sebentar dari hiruk pikuk kota. Kita di sini duduk di hutan yang ada di Unggaran, dan kita bisa ngambil video dan foto di sini sejenak dan menikmati suasana tenang dan ademnya kota atau hutan yang ada di Unggaran. Nah, setelah kita bersantai sejenak tadi di hutan pinus Unggaran, ya kita tiba kembali di kota Semarang sore hari, ya 1,5 jam perjalanan dari Unggaran ke kota ini. Kita ada di 0 km kota Semarang, ya sudah berada di daerah kota 0 km Semarang, dan kita akan menuju ke kota tua. Ya, ini
Lawang Sewu, Lawang Sewu yang ada di Kota Semarang pada sore hari. Kebetulan kita datang pas dengan rombongan anak-anak sekolah. Ya, jadi kita antri di belakang anak-anak sekolah ini untuk masuk ke dalam gedung Lawang Sewu.
Oke sahabat, selamat pagi lagi. Hari ini kita akan menjelajahi Masjid Agung yang ada di Kota Semarang. Ya, sekarang sudah pukul 10 pagi dan kita sudah berada di pelataran Masjid Kota Semarang, Masjid Agung. Ya, Masjid Agung ini kalau kita perhatikan itu bentuk dan gayanya seperti masjid yang ada di Madinah, Arab Saudi. Ya, makanya masjid ini sangat ramai dikunjungi orang karena sebagai tempat ibadah, masjid ini juga bisa dijadikan tempat wisata. Mari kita sama-sama melihat bagaimana suasana yang ada di masjid ini dan bagaimana suasana yang ada di dalam. Sekalian nanti kita melakukan sholat zuhur di masjid ini. Oke, jom kita lihat ke dalam.
setelah kita dari Masjid Agung tadi, kita kembali ke penginapan dan mengambil tas ya untuk kita kembali ke Jakarta. Ya nanti saya akan kembali naik kereta dari Semarang Tawang, ya stasiun Tawang Semarang menuju ke stasiun Gambir Jakarta. Dan ini sambil menunggu nanti pukul 10 keberangkatan kereta, tas di penginapan sudah saya bawa ke Masjid Jami, dan di Masjid Jami bisa dititipkan. Setelah sholat asyar tadi, ini sudah jam 5, kita akan melihat-lihat alun-alun yang ada di kota Semarang ya. Ini pas di depan Masjid Jami kota Semarang. Kita akan menghabiskan waktu sore dan malam di sini sambil melihat-lihat aktivitas anak-anak di alun-alun kota untuk bermain layang-layang di sini. Dan suasananya tidak begitu ramai karena memang bukan weekend ya, ini hari weekday, dan hanya ada di atas ini saja anak-anak yang punya aktivitas bermain layang-layang. Sedangkan di sekitaran alun-alun itu tidak begitu ramai orang yang um, menghabiskan waktu untuk bersantai, tapi cukup lumayan lah buat kita untuk menghabiskan waktu sore menunggu sunset, yaitu sunset matahari mau mulai terbenam. Nanti sambil menunggu waktu maghrib dari masjid, kita akan sholat di Masjid Jami nanti, dan sambil nunggu isya juga kita akan sholat isya, kemudian baru nanti saya akan menuju ke stasiun Tawang Semarang untuk melakukan check-in untuk keberangkatan nanti pukul 10 malam. Baik sahabat semua, setelah menunggu sampai pukul 7.30 malam setelah sholat isya di Masjid Jami tadi, akhirnya kita tiba di stasiun Tawang Kota Semarang ya. Keberangkatan nanti pukul 10.35 malam, dan saat ini sudah jam 8 kurang 15. Kita sudah berada di stasiun Tawang dan kita akan melakukan check-in tiket dulu, boarding pass tiket, dan menunggu kedatangan kereta dan kita masuk ke dalam untuk menaiki kereta nantinya.
Ya, kalau kita perhatikan ini masih berada di dalam perbaikan ya, masih pengembangan-pengembangan untuk stasiun Tawangnya. Dan kelihatannya karena ini baru pertama kali ya saya berada di stasiun Tawang Semarang. Biasanya cuma naik bus saja menuju ke Kota Bengkulu atau ke Jakarta. Nah, kali ini naik kereta dan saya baru pertama kali tiba atau mengunjungi untuk stasiun Tawang ya. Stasiunnya cukup unik karena ada adat-adat Jawanya gitu ya, terkesan suasana Jawanya kental sekali karena juga ada lagu-lagu yang diputarkan, itu musik yang diputarkan itu musik-musik lagu-lagu Jawa, sehingga suasana kita berada di Jawa itu sangat terasa sekali. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam ya, setelah 1,5 jam tadi kita duduk di luar, kita sudah masuk ke dalam untuk menaiki kereta. Keretanya sudah tiba dan sekarang sedang dalam tahap persiapan dengan kru-krunya. Kita akan menunggu nanti diminta untuk naik ke atas kereta dan kita akan melihat. Nah, ini krunya sedang melakukan persiapan untuk keberangkatan menuju ke Jakarta. Oke, saat ini kita akan masuk menuju kereta karena sudah ada panggilan untuk penumpang ke Jakarta, ke stasiun Gambir itu dipersilakan untuk menaiki kereta. Kita berada di ekonomi 4 ya, di gerbong 4. Nah, kita akan naik di gerbong 4 dan kita akan duduk di kursi 4D ya. Ya, kita menuju ke gerbong 4 terlebih dahulu dan kita akan naik nanti ke dalam dan melihat bagaimana suasana berada di dalam kereta. Nah, ini gerbong 4. Nah, tempat duduk kita adalah 4D dan kita akan duduk dan mulai menikmati perjalanan menuju ke Jakarta dengan kereta api. Nah, kebetulan saya duduknya sendiri nih di sini ya, dan di atas itu bisa diletakkan barang-barang kita, baik itu koper maupun ransel dan bawaan-bawaan yang lainnya yang kita bawa. Ini kereta sudah berjalan ya, kita nikmati perjalanannya dan nanti sampai kita tiba di Jakarta. Untuk penumpang yang ada di kereta kita lihat itu tidak begitu ramai karena banyak juga kursi-kursi yang kosong ya. Ini keretanya tidak begitu ramai penumpangnya sehingga saya duduk sendirian, tidak ada teman di samping sehingga bisa leluasa duduk ya, dan AC-nya sangat dingin. Keretanya sangat nyaman ya, sangat nyaman sekali buat kita untuk melakukan perjalanan. Oke, saya kira sampai di sini dulu perjalanan atau vlog video kita di Semarang. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. See you.